Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas UAS dari Bapak dosen Dr. Muhammad Yusuf, SHG MPD, dengan judul materi saya yaitu kewarisan anak zina, bayi dalam kandungan, orang mafqud, dan banci. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kewarisan. Kewarisan adalah salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam prakteknya, masalah kewarisan tidak selalu berjalan sederhana karena ada beberapa kondisi khusus yang memerlukan penanganan hukum yang berbeda, seperti status anak zina, bayi dalam kandungan, orang mafqud atau hilang, dan banci transgender. Penjelasan pertama yaitu kewarisan anak zina dan anak lian. Anak zina, yang pertama, anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama. Yang kedua itu anak lian. Anak lian adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, bahwa ia akan menerima laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tuduhannya terhadap istrinya berzina ternyata tidak benar. Materi kedua yaitu kewarisan anak dalam kandungan. Bayi dalam kandungan memiliki hak untuk mewarisi harta jika ia lahir hidup. Dalam hukum Islam, janin dianggap memiliki hak waris meskipun hak tersebut baru dapat diaktualisasikan setelah kelahiran. Proses pembagian warisan untuk bayi dalam kandungan harus dilakukan dengan hati-hati. Jika bayi tersebut lahir hidup, maka hak warisnya dapat diaktualisasikan. Namun, jika bayi lahir mati, maka hak waris tersebut tidak dapat diteruskan. Materi selanjutnya yaitu kewarisan orang hilang atau al-mafqud. Definisi orang hilang al-mafqud. Menurut Hasanain Muhammad Makhluf, al-mafqud atau orang hilang adalah orang yang tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui pula apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kedudukan al-mafqud dalam kewarisan. Mengenai kedudukan al-mafqud dalam kewarisan, Hasanain Muhammad Makhluf mengemukakan, apabila seseorang dinyatakan hilang, maka dalam pemilikan hartanya ia dianggap masih hidup. Hartanya tidak boleh diwarisi seakan-akan ia masih hidup secara hakiki, dan ia masih tetap dalam pemilihan hartanya. Harta tersebut harus tetap dijaga sampai jelas keadaannya. Materi selanjutnya yaitu kewarisan orang banci, atau kata lainnya khunsa muskil. Definisi khunsa muskil Hasanain. Khunsa muskil adalah seseorang yang mempunyai keganjilan dalam organ tubuhnya serta tidak mempunyai tanda-tanda khusus yang dapat menunjukkan kelaki-lakian atau keperempuannya, sehingga sulit atau tidak dapat diketahui statusnya apakah itu laki-laki atau perempuan. Kesimpulan pada materi saya yaitu kewarisan anak zina, bayi dalam kandungan, orang mafqud atau orang hilang, dan banci transgender merupakan isu yang kompleks dalam hukum waris. Setiap kategori memiliki ketentuan dan perlakuan hukum yang berbeda. Penting bagi masyarakat untuk memahami hak-hak dan kewajiban yang berlaku dalam konteks ini agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup materi saya hari ini, saya mempunyai pantun, yaitu kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.